Thailand sedang mengerjakan mega proyek land bridge atau jembatan darat yang menghubungkan dua pelabuhan di selatan wilayahnya. Mega proyek kanal ini disebut akan mematikan jalur perdagangan laut tiga negara, meliputi Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Sebab jembatan tersebut diklaim menjadi alternatif Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahkan, jembatan darat sepanjang 90 km ini secara signifikan dinilai membantu mengurangi waktu pengiriman dan biaya saat melintasi Selat Malaka. Sejak menjabat pada Agustus 2023, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin berfokus merevitalisasi perekonomian setelah satu dekade mengalami pertumbuhan lesu imbas kesalahan manajemen militer dan diperburuk pandemi COVID-19. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memprioritaskan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Srettha yang berkeliling dunia mencari investasi asing. Dilansir dari CNA, Srettha pun menjadi pendukung utama gagasan lama untuk membangun jembatan darat yang melintasi Tanah Genting Kra. Tanah Genting Kra atau Isthmus of Kra adalah jembatan darat sempit yang menghubungkan Semenanjung Melayu dengan daratan Asia. Di sebelah barat Tanah Genting ini adalah Laut Andaman yang menjadi bagian dari Samudra Hindia, serta Teluk Thailand yang terletak di Samudra Pasifik pada sisi timur. Rencana tersebut diiringi pembangunan pelabuhan laut dalam di Provinsi Chumphon di sisi Teluk Thailand, serta pelabuhan di Provinsi Ranong pada sisi Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu direncanakan akan dihubungkan oleh jalan raya, jalur kereta api, serta jaringan pipa sepanjang 90 km. Kapal-kapal yang membawa barang buatan Asia Timur Laut seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina akan menurunkan muatannya di Chumphon. Selanjutnya, barang-barang akan dibawa ke sisi lain menuju pelabuhan Ranong dengan truk dan kereta api. Serupa, kapal-kapal yang memuat barang-barang dari kawasan Asia Barat dan Eropa akan melakukan hal yang sama di Ranong untuk dikirimkan ke Chumphon. Jembatan darat Kra pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2005. Namun, dibatalkan setahun kemudian ketika dia digulingkan dalam kudeta militer. Ironisnya, setelah kudeta lain pada 2014, pihak militer menghidupkan kembali gagasan tersebut pada 2020. Sayangnya, gagasan tersebut lagi-lagi gagal mendapat dukungan karena dislokasi ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi ini. Kini, pembangunan jembatan darat penghubung Samudra Hindia dan Pasifik dinilai memiliki sejumlah manfaat bagi Thailand. Pertama, dengan tidak melewati Selat Malaka yang padat, perusahaan pelayaran menghemat waktu berlayar 3 hingga 4 hari, sehingga mengurangi biaya transportasi sebesar 15%. Kedua, pembangunan jembatan darat akan memberikan keuntungan sebesar 1,3 triliun baht atau sekitar 568 triliun rupiah bagi perekonomian. Langkah ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% dan menyediakan lapangan kerja bagi 280.000 orang. Ketiga, jembatan darat turut menempatkan posisi Thailand di jantung rantai pasokan Asia Tenggara. Terpisah, Rektor Malaysia University of Science and Technology, Prem Kumar Rajagopal, mengungkapkan jembatan yang diperkirakan akan selesai pada 2039 ini
mempunyai implikasi potensial bagi perekonomian dan posisi strategis 3 negara lain di kawasan Selat Malaka. Pakar yang berpengalaman dalam rantai pasokan selama 13 tahun ini mengatakan, mega proyek senilai kurang lebih 1 triliun baht atau sekitar 437 triliun rupiah tersebut juga diklaim akan mempersingkat waktu pengangkutan melalui Selat Malaka selama beberapa hari. Di sisi lain, para kritikus jembatan darat berbondong mempertanyakan kelayakan ekonomi proyek tersebut. Melewati Selat Malaka mungkin akan mengurangi waktu berlayar. Namun, menurunkan muatan barang di satu pelabuhan, mengangkutnya ke pelabuhan lain, kemudian memuatnya kembali bisa memakan waktu lama. Imbasnya, perusahaan kapal mungkin justru akan mengalami peningkatan biaya transportasi. Selain itu, jembatan darat pun berdampak negatif terhadap lingkungan serta merugikan industri pariwisata dan perikanan di Thailand Selatan. Belum lagi jika menilik secara geopolitik. Kepemilikan jembatan darat mungkin akan menyeret Thailand ke dalam pusaran persaingan Amerika Serikat dengan Cina, terutama jika Beijing mendanai pembangunannya. Tidak terpengaruh oleh argumen-argumen tersebut, Sreta mengaku bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut, bahkan telah mengusulkan batas waktunya.